Lukisan adalah karya seni dua dimensi yang diciptakan pada bidang yang datar. Dalam lukisan, seorang seniman menyalurkan imajinasinya, dan terkadang dalam sebuah karya lukis tampak hidup dan sangat indah. Namun bagaimana jika sebuah lukisan dapat membawa kesialan terhadap penciptanya, pemiliknya, dan bahkan orang yang hanya melihatnya saja? Suka konten video kayak gini? Sempetin jadi telunjuk kamu buat klik subscribe dan lonceng notifikasi. The Crying Boy merupakan lukisan yang diciptakan oleh Bruno Medio. Lukisan ini menggambarkan seorang bocah laki-laki yang sedang menangis dan air matanya mengaliri pipinya. Sang pelukis mengekspresikan kesedihan yang mendalam pada lukisannya ini. Konon, tidak ada seorang pun yang dapat menahan emosinya ketika melihat lukisan ini. Lukisan ini terkenal akan berbagai kisahnya, di mana lukisan ini dikatakan terkutuk dengan terbakarnya sebuah gedung tempat di mana dipamerkan. Dan anehnya hanya lukisan ini yang tidak terbakar sedikit pun. Tentang lukisan ini berawal dari atau bermula pada tahun 1980-an dan dianggap lukisan ini mengandung sebuah kutukan yang menyebabkan terjadinya sebuah insiden kebakaran. Tapi setiap kebakaran yang terjadi, lukisan ini tuh baik-baik aja gitu, nggak ikut terbakar. Kemudian banyak orang yang berspekulasi bahwa setiap insiden kebakaran yang terjadi itu disebabkan oleh lukisan The Crying Boy ini. Jadi justru setiap kebakaran yang terjadi itu dianggap kalau lukisan The Crying Boy ini adalah penyebabnya gitu. Kemudian timbul sebuah pertanyaan, apakah benar lukisan The Crying Boy ini adalah penyebab dari sebuah insiden kebakaran? Mari kita bahas tuntas pada video kali ini. Kisah lukisan The Crying Boy ini berawal atau bermula dari insiden kebakaran yang terjadi di kota Rotherham dari sebuah keluarga milik pasangan Ron dan Mai Hall. Keluarga tersebut mengklaim kalau insiden kebakaran ini disebabkan oleh lukisan The Crying Boy tersebut. Lukisan The Crying Boy adalah lukisan yang bergambar bocah laki-laki yang sedang menangis dan menjadi satu-satunya benda yang tidak ikut terbakar dalam insiden kebakaran tersebut. Meskipun sudah diselidiki oleh pihak pemadam kebakaran kalau insiden kebakaran tersebut disebabkan oleh panci yang terbakar gitu, tetapi keluarga ini tidak percaya dan menganggap kalau lukisan The Crying Boy ini adalah penyebabnya gitu guys. Adiknya Ron yang bernama Peter Hall yang berprofesi sebagai pemadam kebakaran, dia mengatakan kalau di setiap dia menangani insiden kebakaran, dia sering menemukan lukisan The Crying Boy tersebut tidak ikut terbakar dalam insiden kebakaran gitu. Dengan kata lain, di setiap kebakaran yang terjadi, lukisan tersebut tuh utuh gitu, nggak ikut terbakar meskipun seisi rumah semuanya hangus terbakar. Mulai dari benda-benda yang terbuat dari kayu, plastik, semuanya terbakar. Lemari, kursi, meja terbakar hangus, nggak tersisa. Paling ya abu doang gitu kan. Dan kalau lukisan itu kan biasanya ada frame-nya gitu kan, yang terbuat dari kayu, kemudian ada lapisan kacanya, dan di dalamnya ada lukisannya gitu kan. Masa iya dalam kebakaran semuanya benda-benda yang ada di dalam rumah itu terbakar, tapi lukisan tersebut tuh nggak ikut terbakar. Kemudian banyak orang yang beranggapan kalau lukisan ini tuh di dalamnya terdapat hal magis atau hal mistis yang melindungi lukisan tersebut saat insiden kebakaran terjadi. Kasus ini akhirnya terendus oleh Surat Kabar The Sun dan mempublikasikan lukisan ini dengan judul Blazing Curse of the Crying Boy pada tanggal 4 September 1985. The Sun pun kaget gitu karena seringnya mendapatkan laporan dari warga masyarakat tentang lukisan yang tidak ikut terbakar dalam sebuah insiden kebakaran. Loh, kenapa setiap insiden kebakaran terjadi, semua seisi rumah hangus terbakar, tetapi lukisan ini tidak ikut terbakar, lukisan ini utuh. Jadi lukisan ini tuh sudah diproduksi massal gitu, dibuat mirip semua, mulai dari objek bocah laki-laki yang sedang menangis, kemudian kontur kulit wajahnya, rambutnya, matanya, kemudian tetesan air matanya di pipi, itu sudah diproduksi massal dan dibikin mirip semua gitu. Dan dianggap semua lukisan itu terdapat kutukan di dalamnya gitu guys. Dengan adanya publikasi dari The Sun, warga Inggris tuh panik banget guys, sepanik-paniknya.
Padahal pihak pemadam kebakaran tidak pernah mengeluarkan statement kalau setiap insiden kebakaran yang terjadi itu disebabkan oleh kutukan lukisan The Crying Boy ini. Atau dengan kata lain, di setiap insiden kebakaran yang terjadi itu disebabkan oleh lukisan yang ada di dinding rumah warga, rumah mereka gitu. Pihak pemadam kebakaran tidak pernah berkata seperti itu atau tidak pernah mengeluarkan statement seperti itu. Dan pihak pemadam kebakaran sudah diwawancarai oleh stasiun televisi gitu, sudah mengatakan kalau kebakaran disebabkan oleh panci yang terbakar, lupa dimatikan kompornya gitu. Dan juga ada konsleting listrik, dan ada juga penyebabnya yaitu warga membuang puntung rokok sembarangan di dalam rumah yang akhirnya menyebabkan kebakaran gitu guys. Namun warga telah terpengaruh oleh statement yang dikeluarkan oleh surat kabar The Sun. Jadi isi berita dari surat kabar The Sun ini ditelan mentah-mentah gitu oleh warga Inggris, yang kemudian warga percaya kalau lukisan The Crying Boy ini terdapat sebuah kutukan di dalamnya gitu, dan tidak memperdulikan statement pemadam kebakaran tentang penyebab dari insiden sebuah kebakaran gitu guys. Dan kemudian karena telah mempercayai kalau lukisan tersebut mengandung sebuah kutukan, warga masyarakat Inggris tuh berkumpul menjadi satu gitu dan membawa lukisan The Crying Boy yang masih ada di dalam rumah warga yang belum terjadi insiden kebakaran gitu, berkumpul menjadi satu, kemudian mereka melakukan pembakaran lukisan secara massal gitu guys. Lukisan The Crying Boy diciptakan oleh seniman asal Italia yang bernama Bruno Armadio pada pertengahan tahun 1980-an guys. Lukisan ini tersebar hampir di seluruh negara yang ada di Eropa, tidak hanya Inggris ternyata guys. Jadi asal muasal terciptanya lukisan The Crying Boy itu berisi seorang bocah laki-laki yang bersedih karena kehilangan kedua orang tuanya dalam insiden kebakaran. Jadi bocah itu bersedih karena orang tuanya menjadi korban dalam sebuah insiden kebakaran gitu guys. Dan kemudian lukisan ini dibuat oleh seniman asal Italia tersebut. Lalu dalam beberapa waktu kemudian anak ini meninggal dalam sebuah kecelakaan. Namun di versi lain mengatakan kalau anak ini meninggal bukan karena sebuah insiden kecelakaan, tapi dia dianiaya kemudian meninggal dunia. Lalu arwah dari bocah ini menghuni di setiap lukisan yang ada gitu dan mencoba untuk membalaskan dendamnya. Jadi bocah ini menyimpan sebuah rasa dendam gitu guys, dan sampai menyebabkan studio dari sang pelukis juga ikut terbakar. Namun ada yang aneh, kenapa bisa arwah dari bocah ini menyebabkan kebakaran di studio sang pelukis, sementara ada 40-50 kasus kebakaran yang telah terjadi di wilayah Inggris. Apakah semua ini menjadi tanggung jawab sang pencipta atau sang pelukis lukisan ini? Belum tentu ya kan. Kalau memang lukisan The Crying Boy ini terdapat hal mistis, kenapa paranormal di Inggris tidak bisa mendeteksi hal tersebut? Apa di Inggris nggak ada paranormal? Panggil aja dukun Banyuwangi. Ngomong apa? Namun lukisan The Crying Boy ini ternyata terdapat banyak versi guys. Ada sebuah lukisan The Crying Boy yang bergambar atau yang berobjek seorang bocah perempuan yang sedang menangis. Lalu kenapa objeknya selalu anak berusia 6-10 tahun? Aneh, kenapa Bruno Armadio sangat terobsesi dengan objek anak kecil yang sedang menangis? Bukankah menangis itu merupakan sebuah ekspresi dari seseorang untuk mengungkapkan kesedihannya gitu guys. Padahal menangis kan ada banyak versi gitu. Ada menangis karena bahagia, menangis karena memang dia itu sedih, atau bahkan menangis karena dia itu tidak kuat menahan lelucon gitu. Dia tertawa terbahak-bahak akhirnya dia menangis gitu kan. Ada juga kayak gitu. Namun di kasus ini seorang anak kecil itu digambarkan seolah-olah menangis karena dia itu bersedih. Apakah dia bersedih karena ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, kemudian dia menjadi anak yatim piatu? Menurut kalian gimana guys? Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah.